Oke, ya balik lagi dengan channel gua ini. Nah, kali ini gua ngenalin diri lagi gitu ya kan. Kenalin gua Niko. Sekarang gua mau coba gitu ngobrol-ngobrol santai lagi gitu sambil nemenin gua gabut kalau udah jam segini. Kemarin juga gua udah bilang kan kenapa gua bikin konten ini, namanya video pertama gitu ya kan. Ini aja gua masih bingung mau ngomong apa sebenarnya. Cuma ya udahlah ya, kita coba aja gitu ya kan. Mungkin gue bakal jelasin lagi kenapa gue bikin konten ya, biar enak gitu, biar paham konteks. Ya, gue teknis banget gitu, kayaknya gue emang orang teknis susah gitu, buat ngomong komunikasi itu agak-agak blunder dikit. Kita mulai dari mungkin pekerjaan gue dulu aja kali ya. Gue saat ini tuh lagi kerja sebagai programmer ya, staff developer lah di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Nah, kita nih vendornya gitu. Nah, di perusahaan ini juga lumayan dibilang besar ya nggak besar gitu. Tapi dibilang kecil juga nggak kecil. Karena kliennya udah lumayan lah. Cuma ya balik lagi, namanya perusahaan berkembang gitu kan banyak inilah, banyak chaosnya lah atau gimana ya. Dan gue udah tahun ke berapa ini ya? Mau ke 4 tahun Oktober ini di sana gitu. Sebelumnya juga gue udah banyak berkecimpung ya di bidang programmer ini karena gue dulu kuliah juga di salah satu kampus. Ya kalian juga nggak akan tahu kayaknya kampusnya di mana. Kampusnya itu di kawasan elit loh, di Radio Dalam gitu. Mungkin banyak sih yang lulusan dari sana, cuma sekarang kayaknya kampusnya lagi struggle juga gitu. Nama kampusnya tuh sebutin nggak ya? Sebutin aja lah, nggak apa-apa. Hitung-hitung promosi ya kan. Siapa tahu kampus tercinta gue itu makin rame gitu kan. Nama kampusnya itu STIMIK Jakarta gitu. Mungkin kalian tahu lah. Sekolahnya tuh ada di bukan kampus ya jatuhnya, sekolah tinggi STMIK, Manajemen Informasi dan Komputer gitu, Jakarta gitu, sekolah teknologi nomor 1 anjay. Pada zamannya sebelum ada Telkom dan lain-lain ya, ITB gitu. Sekolah teknologi gitu, komputer, ilmu komputer gitu. Ya dulu sekolah itu mungkin terkenal lah, gue masuk sana jurusan gue sistem informasi ya kan. Jadi ya sedikit kurang lebihnya gue tau lah. Karena oh iya gue juga jadi asisten lab di sana. Ya, kayak ini teman-teman gue yang ngeliat gue kayak gini nih pasti tawa sih. Tapi ya udahlah. Kita akan mencoba gitu ya kan. Ada notif Shopee tiba-tiba. Matiin dulu. Ketahuan miskinnya nanti. Gak ada hubungannya anjing. Kuliah di sana 4 tahun ya kan, lulus, kerja gitu. Nah, kerja juga gue dibawa sama temen gue lulusan sana gitu. Jadi properti ya, lumayan lah properti ini lumayan besar, tapi nggak sekelas Sinarmas juga, enggak. Masih merintis juga, tapi lumayan besar. Di sana gue jadi programmer, staff programmer gitu. Gue banyak belajar hal di sana, mulai dari sistem kerja sih. Sistem kerja di sana itu wadidau banget gitu. Kenapa gue bisa bilang wadidau gitu? Karena tadinya gue yang kuliah masih ya gitu-gitu aja. Tiba-tiba dar gitu ya. Tiba-tiba berubah gitu, harus kerja, bangun pagi dan sebagainya gitu. Ya memang gue juga di kampus ngajar juga gitu kan. Cuma ya ngajar gue ya sekedar ngajar aja karena gue asisten lab gitu. Gak banyak ketemu orang baru yang gimana-gimana karena ketemunya ngajar gitu. Sedangkan di dunia kerja tuh wow banget gitu kan, beda banget gitu. Dibawa ke sana sama teman-teman gue dikenalin ternyata banyak lulusan sana yang kerja di situ gitu. Di perusahaan ini juga udah cukup mature ya, sudah cukup matang lah karena udah lama juga, udah lumayan lah belasan tahun. Terus gue belajar gimana caranya project timeline, manajemen waktu. Terus di sana itu sistemnya juga nggak begitu ketat sih, hanya lebih jelas saja, lebih teratur gitu. Gue di sana itu setahun lebih lah. Banyak yang gue pelajarin dari perusahaan itu. Mungkin bisa dibilang project management juga kurang sih. Sistem kerjanya pun enak sih. Soalnya juga namanya baru ya.
semua gue telen gitu ya kan. Gue disuruh A, gue telen, gue disuruh B, gue telen, apa aja gue telen lah. Pokoknya yang namanya belajar ya kan. Lebih ini juga sih, lebih teratur juga gue jadinya di sana. Tahu teman-teman gue. Dan oh iya, gue di sana pertama kali gue cobain kopi pahit. Ini agak sedikit berkesan sih, walaupun habis itu perut gue sakit. Karena gue tadinya nggak suka cuy. Nggak suka banget minum kopi hitam gue. Gue kalau minum kopi itu harus ada susu. Harus ada susunya lah. Minum kopi hitam tuh anti. Karena lambung gue bermasalah ya. Nggak enak lah. Asam lambung naik dan sebagainya gitu. Nah di situ gue baru nyobain kopi hitam pure hitam gitu. Ya udah akhirnya begitulah teman gue. Mungkin ada nih dia kalau denger video ini ngakak pasti ngerjain gue gitu. Nah gue dipanggil di sana nih col gitu ya kan, col karena gue belum nikah sendiri gitu. Yang lain udah pada ya di atas gue 10 tahun lah, 5-10 tahun pada saat itu mereka udah pada nikah, udah pada punya anak, dan gue di sana masih haho gitu. Siapa gitu kan, di bocah nyasar gitu, ditarik ke situ. Kerja di sana itu karena kita di bidang properti dan kita bagian tim IT-nya, kita tuh nanganin case-case ya seputar internal perusahaan gitu. Ada ERP sendiri ya. Jadi banyak lah usernya itu ya user internal gitu, kantor gitu, maksudnya anak orang kantor juga gitu. Tuh, suatu saat gue yang pengak-pengok ini ya kan, pelenger muka gue sekarang agak gemuk nih karena gue setelah nikah setelah nikah juga sih, sebelum nikah juga udah gemuk. Dulu gue badan gue kecil ya kan, terus baru lulus baru berapa hari tiba-tiba ada yang dateng marah-marah, dan di kantor posisinya gue nggak ada orang ya, ada gue doang gitu pagi-pagi. Terus tiba-tiba gue dipanggil, "Pak, komputer saya bermasalah." Bermasalah apa? Ini BTW perempuan ya. Bermasalah apa gitu? Masalah printernya nyangkut atau apa? Terus gue bingung kan. Kan gue programmer gitu ya kan. Kenapa gue harus menyelesaikan masalah ini gitu? Cuma ya polosnya gue ya kan. Ya gue dateng lah, gue cek segala macem. Dan kebetulan ya gue kalau nanganin printer gitu-gitu ya masih bisa lah. Jadi printernya itu bukan printer biasa cuy. Dia printer apa namanya itu ya, kalau buat nyetak pembayaran tuh stroke itu dot metric. Bukan dot metric deh, lupa gue namanya. Pokoknya printernya sekitaran semana ya, segini lah yang buat nyetak kalau pembayaran PBB gitu. Nah itu printer apa tuh gue lupa namanya. Nyangkut, gue tarik lah kertasnya gitu ya kan, karena gue lihat kanan kiri nggak ada apa cetekan gitu buat ngangkat si printer ini. Tarik, ternyata kertasnya itu sobek, guys. Ini gue inget banget nih, kertasnya sobek, dan itu tuh buat bukti pembayaran ke klien. Gue pikir ya udahlah sobek gitu ya kan, ada lagi gitu, filenya tinggal dicetak lagi. Dan ternyata gara-gara gue tarik, printernya rusak. Setelah itu pas gue tarik ya gue pikir bisa, gue baca dong ini kertas apa gitu yang gue tarik ya kan. Dia bilang, "Mas, kok ditarik?" Ya kan nyangkut. Dia bingung, gue bingung gitu ya kan. Ya udahlah gitu. Dalam hati gue gitu. Dianya udah panik aja. Ternyata itu printer itu dipakai di satu ruangan cuy. Namanya di kantor, printer satu dipakai seruangan tuh bisa kan, pakai connection internet lah gitu. Pakai LAN lokalan gitu. Dan bukan dia ternyata yang ngeprint. Dia cuma dipanggil untuk manggil tim IT ke mejanya, itu meja si printer ini. Yang ngeprint itu bukan dia, tapi atasannya. Dan printernya nyangkut, makanya manggil gua. Sedangkan itu pagi cuy, harus disetor mungkin kan, apa dikirim atau gimana, gua nggak paham lah, ini orang finance lah. Dan sobek, padahal baru beberapa hari gua di situ. Ya gua pikir udah ditarik gitu, ya udah gitu, bisa lagi ngeprint. Ternyata printernya mati. Oh ya udah, gitu. Gua bilang gua nggak paham, gitu. Karena nggak ngurusin gituan gitu. Gue juga orang baru, dan si yang manggil gue ini tahu gitu kan, tahu pada saat gue masuk memang gue dikenalin ke setiap divisi kan kalau gue orang baru di situ gitu. Akhirnya gue tinggal lah setelah jadi itu, gue tinggal aja gitu. Gak lama dari situ, mungkin sorenya gitu, gue dipanggil sama bos gue. Gue tanya, "Kenapa Pak?" gitu. "Kamu benerin printer," katanya. "Printer Mbak ini," kata bos gue. Terus, "Iya, kenapa emang Pak?" Kenapa kamu lakuin? Loh, Nah kan ini, lah kan gak ada orang, gue bilang gitu. Gue juga gak tahu gitu, ya saya kerjain aja gitu. Orang itu nyangkut ya saya tarik. Gue langsung bilang gitu, "Aduh, berarti kamu yang narik?" "Iya." "Terus kenapa Pak?" "Ih kacau nih," kata dia. Kacau. Gue pikir ngapain gitu ngurusin printer gitu ya kan. Ah ya udahlah gitu, dalam hati gue.
Kata bos gue ini, itu gara-gara printernya nggak bisa, terus jadi apa gitu. Dia juga ngomongnya nggak enak ke gue ya, karena gue anak baru gitu cuy, baru kerja, bocah gitu kan, apain lagi gue gitu kan. Ya udahlah gitu kata dia. Nah bos gue nggak jelasin nih kenapa awalnya. Ya udah gue pikirnya ya udah apa sih gitu. Gue lanjut kerja lagi gitu. Pas gue pulang nih, mau keluar kantor karena gue masih baru ya kan. Jadi gue belum dapet kartu akses. Gue tunggulah tuh satpam bukain, kan ada satpam di situ. Gue tunggu satpam bukain, gue minta tolong. Dan pas gue minta tolong, gue dipanggil sama teman gue sedivisi ini. Sebut aja siapa yang namanya, Mas R gitu ya. Depannya namanya R. Tol sini gitu. Sini dulu gitu. Ngapain? Bingung kan gue. Bentar deh. Lu yang benerin printer. Apalagi gitu dalam hati gue, ini printer kenapa seharian jadi masalah gitu. Why? Ya udah, gue jawab iya gitu. Gue sebenarnya udah mau pulang gitu. Terus kata dia, ini bermasalah gitu. Masalah apa sih? Tadi bos gue juga manggil gitu. Iya, gara-gara lu nih katanya. Gue jadi kena semprot. Semprot? Apa maksudnya gitu. Dan akhirnya dijelasin di situ guys. Jelasinnya begini. Jadi itu ya invoice lah gitu kan. Buat nagih gitu. Invoice ini gue gak ngerti dah tuh siapa yang ngeprint. Kan tadi dia bilang atasannya atau siapalah yang ngeprint. Bentuknya tuh PDF. Tapi ke lock gitu. Gue gak paham lah dia jelasinnya. Setahu gue kan PDF di lock emang bisa. Tapi kan ya bisa di print ulang gitu. Gue gak ngerti lah pada saat itu. Katanya gak bisa dibuka lagi tuh PDF. Dia ngeprint nyangkut. Selesai sudah. Juga gak paham gitu kan. Dan balanya lagi gue tarik. Sobek. Gue jadi gue nih yang kena. Ya kan di situ gak ada orang. Itu pertama ya kan. Memang dari situ gue tahu gitu ada tim IT yang kerjanya memang bukan sebagai programmer ya, maksudnya IT support lah gitu yang benerin apa printer, terus jaringan dan segala macem. Pada saat itu kan gue polos gitu kan, gue nggak tahu, ya gue kerjain aja gitu. Akhirnya teman gue inilah yang kena batunya lah. Nah gara-gara itu gue dikerjain, gue disuruh minum kopi hitam, katanya enak. Kalau gue yang bikin enak, gue cobain dan ya itulah. Itu awalnya gue minum kopi hitam. Kayak gue di sana setahun lebih lah. Banyak yang gue pelajarin karena ERP bentuknya. Dan rata-rata yang tempat gue kerja juga pasti bikinnya ERP sih. Itu kan dari segi perusahaan, terus dari segi aplikasi, gue bikin web app lah bentuknya ya kan. Gue disuruh ngembangin juga, bikin baru juga gitu ya kan. Terus gue datang ke perumahan propertinya inilah pokoknya. Di daerah tempat tinggal gue gitu, deket gitu. Ya lumayan cukup ngasih gue kesan yang seru gitu dari situ. Gue keluar dari sana karena bokap gue kecelakaan. Tangannya remuk, tangan sebelah mana ya? Sebelah kiri, sebelah kanan ya? Sebelah kiri. Kalau gue sebelah kanan nih. Jahitannya kan, mantap tuh. Gara-gara itu gue keluar, akhirnya gue kerja bareng bapak gue gitu. Nah bapak gue ini kerja di pemerintahan gitu ya kan. Kerja di pemerintahan, sebut aja yang ngurusin tanah lah. Tanah-tanah terlantar. Kan yang banyak mafianya itu ya kan. Ya insya Allah bapak gue gak begitulah. Gue tau lah. Jadi bawahan bapak gue, terus ya gimana ya, privilege seorang dalam lah gitu ya kan. Ya di situ ngurusin tanah di sebuah desa ya kan. Gua ke gunung-gunung ya guys, Gunung Halimun yang ada di daerah Sukabumi, perbatasan Sukabumi Bogor lah, Jawa Barat. Gua ke sana kerja, gua di sana jadi Tim ses gitu. anjay tim ses. Enggak. Jadi surveyor. Enggak bisa dibilang surveyor juga. Tim ahli, anjay, tim ahli sih. Sebutannya di situ tim ahli soalnya. Jadi tim ahli gitu ya kan, untuk ngebantu mendata data tanah-tanah terlantar gitulah, sama sekalian nyari apa ya namanya, nyari komoditi. Iyalah, komoditi bahasanya kan, yang dipakai di tanah itu gitu sama warga-warga setempat tuh apa gitu. Ya lumayan lah, 6 bulan atau 7 bulan gue di sana, walaupun kontraknya 12 bulan ya. You know lah pemerintahan gitu ya kan. Ya jadi buka-buka gini, nggak usah lah, biarin dah. Pokoknya intinya gue di sana data-data inilah di pemerintahan gitu, gue digaji
berdasarkan kontrak honorer, ya aneh gitu-gitu doang gitu kan. Ngunjungin warga, nanya-nanya, bikin video, dokumentasi, you know. Pemerintahan kerjanya seperti itu gitu. Evidence is number one. Anjay, evidence is number one. Ya intinya kerjaan gue mendata lah, jadi survei gitu ke tanah-tanah terlantar ini. Dari sana kontrak habis, gue nganggur berapa bulan ya? 2 bulan lah. Gue nganggur 2 bulan, gue kerja lagi di salah satu, habis nganggur, namanya orang nganggur ya kan. Udah gitu gue posisi di Sukabumi gitu. Gue ketemu teman lama gue gitu, dikabarin. Dia teman SMA gue. Temu, dia bilang udah lama banget gak ngehubungin gue. Tiba-tiba di chat, "Cok, gimana, sehat? Apa nih orang?" gitu kan. Ya dia bisa dibilang sohib gue lah, kelas 1 gitu, kelas 1 SMA. Dan kelas 2, kelas 3 juga gue udah gak deket gitu. Maksudnya gak ya saling sapa aja, saling tegur aja. Cuma gak yang kayak kelas 1 gitu main ini itu gitu. Nah, dan tiba-tiba saat itu dia ngechat gue gitu, nanyain, "Kok gimana?" gitu. Sehat, ngopi lah, gue udah lama gak ketemu lu. Ayo ngopi di mana? Sini nih gitu, enak. Oke, ayo. Dan gue tahu nih bocah tuh bisa dibilang apa ya bahasanya, selengean lah. Apa ya selengean itu, apa ya bahasanya? Ya kayak asbun aja gitu bocah. Apa aja diomongin gitu, kalau sama gue apa aja diomongin dia. Ya udah akhirnya yuk kita ngopi, ketemu. Tiba-tiba dia bilang, "Coh, gue lagi nyari orang gitu. Gue tahu lu jago. Nyari apa? Buat apa? Nih gue lagi ada di perusahaan ini gitu. Lu lagi nganggur kan?" Ya, oh iya, sebelumnya juga gue bilang gue lagi nganggur. Ya iya, gue bilang gitu. "Mau nggak?" "Mau." "Emang kerjanya ngapain?" Tuh. Gue mau dulu gitu kan, baru nanya kerjanya ngapain. "Ya bantuin gue gitu, nyusun iniin perusahaan gini. Karena perusahaannya perusahaan baru gitu." Jadi perusahaan gedenya udah ada, terus dia bikin subnya lagi gitu, sub dari perusahaan utama gitu. Oke, gua ke situ, terus dia bilang, "Ya udah, lu bisanya kapan? Nego gaji mah gampang." Gitu. Udah, akhirnya gua kesana gitu, ketemu bosnya segala macem. Nah, tugas gue di situ sebagai apa? Full stack programmer. Karena tim IT hanya gua. Oh iya, di tempat bapak gue tadi, gue punya 10 anak buah coy. 10 anak buah lah tuh. Jadi tadi yang gue kerja sama bokap gue bisa nyuruh-nyuruh orang gitu kan, dengan gampangnya. Terus tiba-tiba gue sendirian di sana. Dan itu juga kantornya rumah coy, daerah Menteng, rumah orang kaya lah, orang berada. Pas gue masuk, gue bingung kan, kok gue dibawa temen gue ke rumah. Kita ini kantor kita gitu. Oh kantor tapi rumah gitu. Ya wajar lah gitu. Akhirnya gue diterima di sana, kerjalah tuh gue berdua sama temen gue. Dan temen gue jadi ibaratnya ya manajernya lah. Gue di bawahnya langsung sebagai tim IT 1 orang gitu ya kan. Oh iya, di perusahaan ini tuh di bidang pest control. Jadi si induk perusahaannya ini full pest control gitu. Semua pest control, mau apa? Tikus, rayap, semut, apalagi yang hama-hama lah, nyamuk, segala macam lah. Nah, dia subnya ini di bawahnya ini dia itu fokus di rayap. Ya mungkin kalau gue sebut rayap kalian bakal tahu lah namanya apa ya. Tapi ya udahlah, bodo amat. Udah nggak ada juga gitu perusahaannya. Gue kerja di situ bikin aplikasi full. Lu bayangin nih, gue dapet PR dari bos besar gitu ya kan, buat nyari gimana caranya aplikasi untuk ngedeteksi rayap pakai aplikasi cuy, ngedeteksi rayap gitu. Sedangkan gua yang plenger-plenger ini ya kan cuman sekedar taunya web programming gitu, atau ya kalau bahasa-bahasa mesin gitu-gitu gua nggak begitu ngikutin gitu ya kan. Tiba-tiba gua disuruh nyari gimana gua punya alat buat ngedeteksi suara rayap yang ada di tembok rumah-rumah kalian gitu kan. Pusing gitu. Tapi tantangan sih gitu. Walaupun ya gue bikin app-nya dulu aja deh gitu, yang sekedar baca data gitu, grafik serangan atau segala macem gitu di pest control ini. Pada akhirnya dan gue gak bisa gitu. Gue bilang gitu, untuk mendeteksi ini butuh orang spesifik gitu, bukan gue gitu. Kalau gue ngolah datanya it's okay gitu, gue lakuin gitu. Atau enggak gue bikin aplikasi untuk perusahaan ERP atau apa ya it's okay gitu. Tapi kalau untuk ngeriset sampai gue tahu ini suara rayap gitu dan kedeteksi di app gue gitu, itu enggak deh gitu. Gue bilang sama bos gue gitu. Terus dia betulnya dia ya namanya orang ada ya, bilang ya harusnya lu bisa dong gitu. Anjir, apa ini gitu ya kan, anomali apa ini gitu.
Waktu itu ya karena gue mau nikah juga dan gue butuh duit gitu ya kan, ya gue lakuin lah segala cara gitu. Sampai gue bilang, oke pak, nanti gue cari, tapi gue fokusnya nggak ke situ dulu gitu. Akhirnya gue bikin app buat cuma bukan ngedeteksi sih, maksudnya buat mapping aja nih alat ditaruh di mana, di rumah di bagian apa gitu ya, apa ya, ngoprek-ngoprek aja lah gitu. Terus juga sebenarnya juga gue males gitu jujur sebenarnya gue juga males gitu kan ngerjainnya ya kan, tapi ya udahlah gitu, yang penting ada dulu. Akhirnya gue bikin pakai NFC cuy, jadi teknisi yang datang gitu ya kan buat bersihin rumah gitu apa segala macem, tinggal ngetap HP-nya gitu kan, pip gitu, masuk informasinya ke app gua. Nah itu juga pakainya web app ya, pakai website gitu. Jadi si NFC ini di tag langsung ngebuka link gitu ya kan, open Chrome atau apalah, pokoknya default browser gitu keluar dan langsung connect ke aplikasi gua gitu. Dia langsung ngebaca datanya segala macam. Dan pada saat itu gue mikir kayaknya aplikasi ini nggak akan jalan kalau nggak ada internet gitu ya kan. Ya lu tahu sendiri namanya web gitu kan, harus ada internetnya gitu. Tapi udahlah, karena gue sendirian juga cuy, gue udah ngomong gitu, gue butuh orang yang bantuin gue. Ini gue namanya full stack ya, gue ngurusin development, gue ngurusin CICD, gue ngurusin server, wah semualah pokoknya. Dan di situ gue belum belajar Docker cuy. Jadi udah namanya, oh iya satu lagi, gue pakai PHP cuy, bahasa yang mungkin programmer cengin ini ya kan. Tapi ya udahlah gitu, gue pakai aja PHP gitu. Daripada ribet, cari yang gampang-gampang aja gitu. Dan bos gue juga nggak peduli gitu tech stacknya apa atau apa, nggak peduli dia. Ting jadi, akhirnya jadi pada saat itu jadi ya kayak gitu doang gitu. Dan gue ngomong sama bos gue, kelemahan app ini kalau nggak ada internet ya mampus gitu ya kan, mati gitu, nggak bisa connect sama sekali. Tapi bos gue ngerti lah, namanya gue sendirian gitu ya kan, ya oke lah. Dan teman gue ini juga ya gitu aja, kerjanya cuma kontrol sales, marketing dan lain-lain ya, bagi dia bagian itulah. Gue di sana berapa lama ya, setahun juga nggak nyampe kayaknya. Iya nggak nyampe kayaknya, karena di sana gue sempet nikah, terus gak lama dari gue nikah gue cabut aja karena ya apa ya ngomong jelasin ya, gue cabut dengan cara yang baik gitu ya kan, karena perusahaan keluarga cuy, perusahaan keluarga ya you know lah konfliknya apa antar keluarga mereka gitu yang susah kita gitu ya kan. Ya jadinya gue cabut, gue bilang karena oh ya waktu itu gaji gue pun ditahan cuy, gaji gue dibayar setengah, makanya gue ya udahlah gitu, ngapain gue di sini nggak dibayar gitu. Dan bos gue juga bilang Kayaknya bulan ini kamu nggak saya bayar deh. waduh, enak banget kerja gratis gitu ya kan. Udah pak, saya cabut aja gitu, udah cukup lah gitu. Dan di situ gua baru 3 atau 4 bulan nikah cuy. 3 bulan lah kayaknya, 3 bulan gak nyampe 4 bulan. 3 bulan gua baru selesai nikah. Gua baru nikah, aku cabut dari sana. Dan ya itulah cerita gua sebelum pekerjaan yang sekarang gitu. Gua nganggur waktu itu 3 atau 4 bulan gitu, gua nganggur lagi. Gini cuy, kalau pada saat kita bujangan gitu ya kan, sendirian gitu, itu aman cuy, duit aman. Harusnya kan pada saat bujangan, tapi kan enggak. Gua kan baru 3 bulan cuy gua nikah, ternyata ada kejadian itu. Dan gua nggak concern akan keuangan dan segala macam. Pokoknya gue punya tabungan waktu itu. Terus tiba-tiba gua cabut dan belum dapat kerja gitu selama 3 atau 4 bulan lah maksimal kayaknya. Terus di sebulan pertama oke, kegerus, mulai kegerus nih karena hitungannya 5 bulan justru malah, karena bulan terakhir gue udah gak dibayar tuh. Sebulan sebelumnya gue dibayar setengah gitu kan. Udah mulai kegerus. Nah di 3 bulan ini gue bernazar lah, kalau gue diterima kerja gue akan serius gitu. Serius dalam artian gue akan all in lah gitu. Terus akhirnya alhamdulillahnya tiba-tiba gue dapet 2 tawaran sekaligus. Yang pertama di MNC, yang kedua di tempat gue kerja sekarang. Di MNC ini wow gitu kan, dia udah apa segala macem, udah mau nego gaji apa segala macem, tapi lama cuy, birokrasinya lama. Gue sampai nanyain gimana mas gitu, karena ya gue lagi nganggur, lagi butuh duit gitu ya kan, apalagi gue udah nikah gitu, udah berkeluarga, ya gue butuh yang pasti lah gitu. Ya akhirnya ya udah lama banget. Dan tiba-tiba gue dapet tawaran yang kedua ini gitu, di tempat gue yang sekarang. Jam 10 malam gue dapet WA, kamu bener ngelamar di tempat ini gitu, tempat kerja gue yang sekarang. Oh iya pak gitu, besok interview ya. Besok interview gitu kan, gue bingung kan. Besok interview
Jam 10 malam cu. Jam 10 malam gue dihubungin kayak gitu. Di WA pula ya kan. Oh iya pak, siap keh. Jam 9 gue udah harap-harap cemas nih. Ini jadi atau enggak. Karena dia gak ngabarin lagi cu paginya. Gue juga nanya gak dibales. Terus jam 9 gue tunggu jam 10 sampai jam 10 lewat. Gue tanya, gimana pak, jadi interview atau enggak gitu. Terus lama tuh balasnya. Sampai setengah 11-an lah. Gue setengah jam nunggu. Tiba-tiba dibalas WA gue. Iya tunggu, saya lagi interview orang lain. Oh oke, gitu kan. Ya udah. Terus sampailah tiba-tiba gue dikirim link Google Meet. Gue masuk dan kesan pertama gue di tempat gue sekarang nih pada saat interview ini pantas cerita atau enggak ya, kayaknya ceritain aja lah. Yang interview itu langsung direktur utama, salah satu direktur lah, direkturnya yang interview dengan manajer operasionalnya. Dan yang lebih gue tercengang, interview ini kayak di interview nggak resmi cuy. Kan kalau interview kita rapi gitu ya kan, dengan segala schedule lah, apalah inilah itulah gitu kan, ada birokrasinya lah. Ini enggak cuy, langsung to the point. Gue waktu itu ditanya, ya udah mas perkenalkan diri gitu kan. Dan yang ngomong seperti itu kan direktur tadi gue bilang sama manajer operasionalnya. Manajer operasionalnya ini cuman pakai kaos kutang coy. Kalau si yang pak direktur ini pakainya kaos putih, kaos oblong lah. Gue agak sedikit shock ketika ngelihat manajer operasionalnya gitu sambil ngerokok ya kan, pas bus. Terus dia nanya sama gue, oke mas perkenalkan dirinya udah segitu aja. Oke saya langsung tanya ya, masnya udah kerja? Belum pak, kalau untuk saat ini belum ada, saya masih nganggur gitu. Oh oke gitu. Terus direkturnya ngomong gini, sebelumnya mas tahu nggak ini perusahaan apa? Perusahaan perkebunan pak, karena memang itu yang gue lihat di internet, hanya fokusnya ke perkebunan dan perkebunan kelapa sawit. Ya itu yang hanya gue tahu, itu yang gue search gitu kan. Gue nggak tahu menau gitu. Ya begonya gue emang gue bocah plenger ya. Gimana gitu kan? Gue jelasin lah begitu. Terus kata dia, oh gitu. Terus ini berdua ini yang interview gue 2 orang coy. Lirik-lirikan lah, walaupun dia beda laptop gitu kan, pakai Google Meet ya kan. Oh ya waktu itu zamannya COVID cuy, jadi kenapa dia interview online, karena waktu itu COVID. Terus gimana gitu, dia lirik-lirikan, lanjut gue cuma ditanya kerja di mana aja mas gitu gue jelasin lah gue pengalaman gue A B C D E gitu terus gue bisa bikin bisa bikin ini gue sebutin tuh. Oh bikin aplikasi udah sering ya, kata dia. Sering pak, terutama di web apps gitu kan, web development lah. Oke gitu. Terus ada yang bapak mau tanya lagi nggak? Kata dia, nggak ada. Oh ya, terus ini yang paling ini sih, gue ditanya perusahaan kita itu sering keluar kota gitu. Keluar kota maksudnya gimana pak? Iya, kita sering ke klien-klien kita di luar kota, bahkan ke luar negeri gitu. Memang dia ada kliennya di Kamboja cuy, Kamboja, Malaysia gitu kalau nggak salah, seingat gue pada saat itu ya. Oh gitu pak. Gue diem tuh. Kenapa gue diem? Karena gue niatnya kerja yang terakhir ini gue udah nggak mau kemana-mana cuy, capek gitu. Karena gue sebelumnya di tempat bokap gue itu tadi gue bilang survei ke hutan-hutan, kemana gitu kan, maksudnya nggak netap di kantor gitu. Gue bilang, pak kayaknya kalau untuk dinas gitu kayaknya enggak deh. Bilang, kenapa gitu kan, yang lain juga enak gitu, dinas jalan-jalan gitu. Terus gue bilang, saya bosen pak dinas gitu. Kok bosen gitu? Ya gue jelasin lah kenapa gue bosen di situ. Terus dia bilang, oh gitu, iya pak, gimana gitu, kata si direktur ini nanya ke operasional lagi. Aman? Terus tanya, aman aja pak, di kantor juga kerjaannya banyak. Oh gitu. Itu sih gue bilang, emang kalau memang tidak berkenan gitu ya gue mau lebih baik mengundurkan diri gitu. Ngapain gue ngelanjutin gitu dengan yang gue nggak mau gitu. Terus karena gue juga kan udah pegangan si MNC ini ya kan, cuma dia lama gitu, ngubungin gue nya lama, gue males gitu. Ya udah akhirnya oke, deal gitu. Nah, terus gue udah keburu nazar juga kan, gue bilang kan kalau gue keterima gue akan all in lah di tempat ini gitu. Oke, Senin mulai kerja ya gitu. Itu gue inget banget hari apa itu ya. Oh gue dihubungin Jumat malam, Sabtu pagi gue interview. Terus akhirnya minggunya gue coba ke kantornya gitu di daerah Jakarta Selatan gitu, Cipete. Pas gue datang sama bini gue nih, kayak bukan kantor gitu ya kan, kayak tadi ruko-ruko gitu. Gue ngerinya kayak MLM, pialang gitu ya kan. Gue ngeri banget gitu kan, karena nggak ada plang juga, nggak ada apa. Tapi ya udahlah, Bismillah. Senin gue datang pagi-pagi. Terus mulai gue dengan manajer HR-nya lah, bukan manajer sih, kayak staff senior HR-nya lah. Gue diinterview ulang gitu kan, ngapain gitu kan. Gue datang udah siap tanda tangan kontrak, gue datang aja gitu kan, pakai masker atau apa, karena waktu itu COVID 2000 berapa dia? 2002
berarti ya, 2022 COVID masih inilah, cuma udah longgar gitu. Yang gue udah boleh keluar rumah segala macem, gue datang. Baru tuh di situ gue ditanya, kemarin interview gimana? Lah kan mereka satu kantor gitu ya. Gue ditanya lagi gitu. Tapi ya udahlah gitu. Gue jelasin aja dan baru tanda tangan kontrak gitu. Dan di situ probationnya setahun, mantap kan? Ya tapi digaji full. Cuman probation setahun dengan perjanjian lah. Ya alhamdulillah nih, gue sampai sekarang masih di tempat itu gitu. Dan perusahaannya bagus cuy, bagus. Gue akuin lah, segi bisnisnya bagus gitu. Tapi ada tapinya. Namanya perusahaan berkembang, sistem kerjanya tuh berubah-berubah. Nah mungkin nih teman-teman kerja gue nih nontonin ini, ya udahlah gitu ya kan. Kita udah sama-sama tahu lah guys ya, sistem kerjanya tuh sering berubah gitu. Atau bos gue nonton ya it's okay, nggak apa-apa. Emang gue terkenal agak sedikit vokal sih kalau soal-soal beginian gitu, karena menurut gue kalau ada yang nggak bener itu harus gue omongin gitu ya. Itu kalau gue kenal orangnya gitu ya kan. Kalau nggak kenal ya gue introvert, takut coy, susah gue kalau ketemu orangnya, agak takut gue, nggak tahu kenapa ya, ketemu orang baru tuh ya udahlah gitu, gue diem aja. Tapi kalau udah kenal, nyerocos terus mulut gue. Intinya begitulah pengalaman kerja gue guys. Ini udah sampai berapa, mau 4 tahun gue di sana, dan gue sebagai programmer di sana. Cuman di situ titelnya senior programmer gitu, walaupun ya gitu-gitu aja. Menurut gua nih cuy, gue disclaimer dulu, ntar gua takutnya diserang sama idealis aja. Padahal gue sendiri dikatain idealis. Tapi ya udahlah, menurut gua lu mau kerja di mana aja sama cuy, sama dalam artian apa, tergantung elunya. Tapi kalau menurut gua agak gatel cuy, kalau ada yang nggak bener pasti gua omongin. Entah ngomongin langsung ke orang yang bersangkutan atau ngomongin ke ya bagian yang bisa gue ceritain lah, contoh kayak HR atau apa. Ya intinya kalau kalian mau kerja gitu untuk 2026 ini, indis ekonomi gitu. Kalian yang belum dapat kerja, karena gue tahu sekarang ini di ekonomi lagi begini, Indonesia lagi gini, WNI gue jadi WNI seumur hidup ini gitu ya kan keadaannya. Aduh, betulnya gue lahir tahun 97 gitu kan. 97 gue lahir aja Chris Moneter gitu. Sekarang gue ngerasain presidennya, ya udah pokoknya ntar malah jadi vlog apa ini gitu ya kan. Intinya gue appreciate lah buat kalian yang belum dapat kerja, udah mau usaha, udah mau berjuang lah. Ini gue juga lagi berjuang nih, lagi berjuang nanganin bosennya gua gitu ya kan, apalagi kalian gitu lagi berjuang juga buat dapetin kerja segala macem, karena gua tahu susah banget cuy, nyari kerja susah banget, apalagi IT kayak gua dengan adanya AI ini ya kan, yang dibilang AI bisa gantiin programmer lah, menurut gua nggak ada cok, susah, tetap belum, masih jauh gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu, kalian yang belum dapat pekerjaan tuh wah berjuangnya kayak apa gitu. Dan gue juga masih bersyukur gitu, gue masih bisa kerja walaupun ya keadaan gue, tangan gue begini gak bisa lurus ya kan. Terus itu tongkat masih ada di belakang situ, jalan gue masih belum ini juga, jalan bisa gitu tapi gak seimbang gimana gitu kan, goyang-goyang kanan kiri kaki gue karena posisinya patah ya kan, bagian sendi semua lagi gue patah, ini sendi kan patah nih segala macam tuh, makanya nggak bisa lurus jadinya. Terus kaki gue juga, dengkul gue patah, dengkul sampai betis, pertengahan betis ke bawah itu, waduh itu remuk cuy, jadi harus di pen dalam segala macam. Nah tadinya ini pennya luar nih, makanya tuh ya kan, ini ada bekas besi nancep 2 tuh, depan 2, belakang 2, 4 gitu ya kan. Dan ini alhamdulillah udah dibuka, tangan gue juga udah mulai enakan, makanya udah bisa main ML, udah bisa kerja gitu ya kan. Kayaknya sekarang gue lagi mengisi waktu luang gue, waktu gabut gue, dan ya inilah hasilnya gitu. Gue lagi nyoba-nyoba hal baru sebagai dokumentasi gue pribadi ya. Kalau orang yang nonton ya mungkin sampai menit ini gitu ya, nonton ini menit berapa ya berarti udah mau 1 jam gue ngomong ya kan, gak kerasa gitu ya. Intinya kok intinya mulu gitu ya. Udahlah, tadi ngomongin apa kan tuh gue lupa jadinya. Nah kan short term gue mulai kan, orang yang susah cari kerja gitu ya, benar ya. Karena kemarin jujur gue ngeliat di thread itu ada orang jalan kaki nyari kerja, di situ ditempel di belakangnya itu di daerah Jakarta Selatan, itu daerah Jakarta Selatan kayaknya. Gue lihat segitunya gitu orang cari kerja sekarang gitu. Gue sih ibaratnya respect banget lah buat kalian yang masih berusaha cari kerja. Semoga kalian dapat kerjaan yang layak, kalian dapat pekerjaan yang
apa ya, yang sesuai minat kalian tuh udah alhamdulillah banget cuy. Karena banyak yang kerja nggak sesuai passion atau apalah, udah sekarang yang penting kerja dulu karena ekonomi lagi begini ya kan. Dan gue juga alhamdulillah masih bisa kerja gitu, masih dibolehin kerja gue walaupun WFH kayak gini. Ya inilah gue gitu, sebagai programmer yang gini-gini aja menurut gua, karena ya gua kerjanya juga di bidang yang gini-gini aja gitu. Gini-gini tuh gimana tuh, apa ya gini-gini. Kan kata gua emang plenger, susah. Aduh, kalau orang teknis suruh jelasin teknis itu oke cuy, tapi orang teknis suruh jelasin diri sendiri atau pengalamannya tuh agak-agak ya plenger, gue bilang kan, muter-muter jadinya. Karena ya balik lagi gitu, ya mungkin skill komunikasi gue aja yang perlu dilatih, atau kalau mungkin orang yang kenal gue ya udah gitu, emang gue banyak omong aja gitu. Tapi gue banyak omong karena gue pengen tahu apa aja, pokoknya gue pengen tahu, gue penasaran cuy. Makanya ini gue lagi nyoba ini, ya penasaran aja gitu. Hari kedua gue ngonten, hari kedua gue bacot ibaratnya ya kan, depan kalian gitu. Gue juga nggak tahu nih ada yang nonton apa enggak, ya bodo amat gitu. Ya udah, yang penting gue bikin aja gitu. Yang penting mulai aja dulu anjay. Atau kalian berpikir akan bikin konten-konten programming gitu, bosen cuy, sumpah. Udah banyak yang kayak gitu. Gue lihat di YouTube udah banyak yang kayak gitu. Udah banyak yang jago-jago lah gitu. Gue mah gue remah-remah juga gue bukan gitu. Udah kayak ya udahlah, gue bukan siapa-siapa cuy. Tapi kalau lu semua mau diskusi bareng gue, boleh banget cuy. Boleh banget, serius. Gue butuh teman diskusi sih sebenarnya. Mungkin teman kantor gue udah bosen kali sama gue apa gimana, gue juga nggak tahu lah. Atau teman-teman gue juga kayaknya ya udahlah gitu. Dan gue pengen nyobain hal baru aja. Ya mungkin segitu dulu aja cuy, omongan yang muter-muter ini. Ya mungkin menurut kalian ada hal baiknya, silahkan diambil. Tapi kalau hal buruknya segala macam ya janganlah. Dan tujuan gue nge-share kayak gini ya cuma buat gue memakai waktu luang gue aja. Gue gak ada niat apapun untuk tadi perusahaan-perusahaan yang gue sebut atau apa, gak lah, kan gue juga kerja di sana gitu. Gue cuma nyeritain pengalaman kerja gue aja atau apa, ya udahlah, paling gitu aja cuy, apalagi gitu kan. Ya udahlah, gitu aja, see you.